البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-Imam an-Nawawi rahimahullahu taala al-hadisu al-atasi asyar wa sab'imi'ah wa isrin wa sab'imi'ah, dibuat dua penambaran oleh Syekhuna Abu Amr. Kenapa? Karena sahabatnya dua. Wa an Abi Sa'id wa Abi Hurairah radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ma ba'atsallahu min nabi. Bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, tidaklah Allah mengutuskan satu nabi pun, walastakhlafa min khalifah, dan tidaklah Allah menjadikan suatu khalifah pun, satu khalifah pun, illa kanat lahu bitanatan, kecuali dia memiliki dua teman dekat, dua sahabat yang karib, sahabat dekat. Bitanatun ta'muruhu bil ma'rufi wa tahudduhu alaih, satu teman dekat yang memerintahkan kepadanya untuk melakukan yang ma'ruf dan memberikan semangat, yaitu apa? Ya, menyemangati, ya, menggalakkan kepadanya untuk melakukan yang ma'ruf. Wa bitanatun ta'muruhu bisyarri wa tahudduhu alaih, dan satu teman dekat yang memerintahkan kepadanya melakukan yang buruk dan menolak dia melakukan yang buruk, yaitu menyemangati dia melakukan yang buruk, menganjurkan. Wal ma'sumu man asamallah, orang yang terpelihara adalah orang yang dipelihara oleh Allah. Rawahul Bukhari. Ada catatan kaki di sini, ayo. Kata Syekh Abu Amr, Imam Bukhari memang menyendiri dengan riwayat ini di nomor yang ke-7198 dari Abu Sa'id sendirian, dan tidak meriwayatkannya dari Abi Hurairah secara mausul. Tetapi Imam Bukhari menyebutkan secara mu'allaq bahwasanya sebagian dari mereka meriwayatkan dari Abi Hurairah dan sebagiannya menghukumi itu mauquf dari Abi Hurairah. Namun yang rajih dia mausul, itu bersambung dan marfu' ke Rasulullah, bersambung dari Abu Sa'id. Sebagaimana di dalam Fathul Bari, dan disuruh melihat ke tatabuknya punya tatabuk siapa? Tatabuk wal Ilzamat punya Ad-Daruqutni. Memang kalau kita lihat di dalam Sahih Bukhari, bahkan ini diriwayatkan dari tiga sahabat, dan semuanya datang dari jalur yang sama, yaitu dari jalur Abu Salamah dari Abu Sa'id, Abu Salamah dari Abi Hurairah. Bahkan Imam Bukhari menyebutkan dengan sanadnya juga diriwayatkan dengan sanad itu dari Abu Salamah dari Ubay bin Ka'ab. Jadi datang dari tiga sahabat. Baik. Dan Imam Bukhari tidak menyebutkan yang rajih mana, semuanya beliau sebutkan. Hanya saja kalau disebutkan di catatan kaki di sini, kesimpulan dari Al-Hafidh dan dohirnya adalah dari Imam Daruqutni, yang rajih adalah apa? Dari Abu Sa'id. Yang lain mungkin ada kesalahan riwayat dari rawi-rawi yang bukan Abu Salamah dan juga bukan Az-Zuhri, karena dua sanad datang dari Zuhri dari Abi Salamah dari Abu Sa'id, dan juga dari Zuhri Abu Salamah dari Abi Hurairah. Mungkin yang salah dari orang-orang yang setelah mereka. Baik, jadi inti hadisnya sebenarnya adalah dari Abu Sa'id, tak masalah. Intinya adalah hadisnya sahih di dalam Sahih Bukhari. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ma ba'atsallahu min nabi, tidaklah Allah mengutuskan satu nabi pun. Nabiyin, dia adalah majrurun lafdhan tapi mansubun hukma. Hukumnya mansub karena dia adalah maf'ul bih dari ba'asa. Tapi dari lafadznya dia majrur karena ada min. Min di sini taukidun nafi, datang setelah manafiyah. Berarti apa? Satu nabi pun. Dan tidaklah Allah memilih satu khalifah pun, satu pengganti dari penguasa, illa kanat lahu bitanatan, kecuali dia itu memiliki dua teman pengiring. Minimalnya adalah apa? Malaikat dan syaitan. Malaikat selalu mengajak yang baik-baik, mengajak ke yang baik, sementara syaitan mengajak ke yang buruk-buruk. Di dalam jiwa manusia itu betul-betul ada manusia, ada syaitan dan ada malaikatnya. Nah, dari kalangan manusia juga ada yang
Yang di sekeliling dia ada yang seperti itu. Ada yang memerintahkan kepada yang baik-baik, ada yang memerintahkan pada yang buruk-buruk. Bitanah dijelaskan oleh Al-Hafidz dalam Fathul Bari. Bitanah ini adalah sahib asirri, yaitu apa? Teman rahasia, teman dekat, atau teman yang mengetahui rahasia-rahasia. Juga disebutkan oleh Al-Aini bahwasanya bitanah ini adalah ismul jenis, boleh untuk laki-laki, boleh untuk perempuan, boleh mufrad, boleh jamak, dan dia adalah yaitu teman dekat. Makanya para ulama mengatakan bitanah dari apa? Batin, dari al-butun, yaitu rahasia, dari kedalaman. Saking dekatnya dia tahu rahasia-rahasia penguasa tersebut. Makanya terkadang dia mampu memerintahkan dengan perintah yang kuat. Karena apa? Dia memegang rahasia. Ini kalau saya beberkan, saya ceritakan ke pers, Anda habis. Kalau tak nak macam itu, jadi akhirnya apa? Diperintahkan ke yang buruk-buruk. Inilah bitonah. Makanya lafadznya di sini ta'muruhu, dijelaskan, dinukilkan dari Al-Karmani ma'ruf dalam kitab Daruri beliau, ta'muruhu ini menunjukkan terkadang perintah itu bukan datang dari orang yang berkuasa secara fisikal, bukan dari orang yang di atas. Mungkin dia di bawah, tapi karena dia memegang rahasia, akhirnya dia punya kekuatan yang besar. Raja takut pada dia. Makanya ta'muruhu bukan sekedar apa memberikan saran, idea atau was-wasah, tapi betul-betul perintah. Maka boleh jadi penguasa yang nampak berkuasa, di balik dia ada orang dalaman yang lebih berkuasa, mungkin istrinya, atau mungkin perdana menteri, atau orang-orang tertentu, mungkin para taipan itu, pedagang-pedagang besar yang ternyata menguasai dan mengontrol dia, dan seterusnya. Na'udzubillah. Nah, dia cuma jadi apa istilahnya, kalau orang Indonesia bilang pion yang apa itu, papan catur yang paling depan itu, prajurit kecil-kecil. Nah, cuma digerakkan aja. Nampak hebat, tapi padahal dia cuma dikendalikan. Na'udzubillah. Budak pejabat. Hah? Budak pejabat. Rajanya jadi budak pejabat. Ya hakikatnya ya, kalau memang dia dikendalikan orang lain, hakikatnya dia bukan raja. Tapi kalau di penjara dia yang kena, yang di balik dinding tak kena. Tapi apa? Ada dua. Yang satu memerintahkannya kepada yang baik-baik. Yang kedua memerintahkannya pada yang buruk-buruk. Dijelaskan oleh Ibnu Battah rahimahullahu ta'ala, menukilkan dari Al-Muhallab, seringkali yang memerintahkan pada yang buruk-buruk ini adalah para pencari dunia. Dan menghiasi keburukan di mata si raja tersebut. Yaitu kalau Anda tidak menggunakan politik ini, Anda tidak akan beruntung. Anda kalau tidak bersikap kasar kepada penentang, maka mereka akan melecehkan Anda. Anda wajib membunuh orang itu, dan seterusnya, diberi semangat seperti itu. Tujuannya apa? Agar dia sendiri mendapatkan keduniaan dan saingan hilang. Padahal boleh jadi mereka bersaing itu antara bitonah yang ini dengan orang-orang luar yang menjadi apa istilahnya itu, partai oposisi, oposan, partai pembangkang dan seterusnya. Mereka bersaing dalam niaga tertentu. Tapi yang dekat dengan penguasa, membisiki penguasa, hancurkan dia akan memusuhi Anda atau apa. Padahal tujuannya untuk kepentingan pribadi dari si pembisiknya tadi. Berarti dari hadis ini dijelaskan oleh sebagian pensyarah, ini menunjukkan yaitu anjuran untuk memilih bitonah yang baik dan membuang bitonah yang buruk. Karena bitonah yang baik ini akan berusaha mendekatkan dia ke surga dan ridha Allah, menyelamatkan dia dari tipu daya musuh. Dan inilah teman yang sebenar. Dia tahu rahasia kekurangan rajanya, lalu dia menutupinya, dan dia berusaha untuk melindungi raja tersebut dari musuh-musuh yang tahu aib dia dan seterusnya. Yang seperti ini yang layak untuk didekatkan. Walaupun mungkin kata-katanya keras, melarang dari yang buruk-buruk yang disukai, tapi ini demi kebaikan raja itu sendiri. Ini adalah teman dekat yang setia, dan ini adalah para ulama yang baik, yang dia tegas melarang yang haram-haram, melarang raja dari kesukaan yang buruk-buruk, tetapi tujuannya baik agar raja itu selamat. Dan diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya untuk membuang teman-teman dekat yang justru hanya akan menimbulkan khobala pada dia. La ya'lunakum terus menerus berusaha untuk menimbulkan kesialan. Mungkin nampaknya Anda akan dapat proyek duit
banyak-banyak sekali dari negara mana, tetapi setelah itu boleh jadi Anda akan celaka itu kalau ikut ketaatan menaati orang yang seperti tadi. Baik. Kemudian wal ma'sumu man asamallah. Takdirnya adalah man asamahullah. Kita tahu man di sini adalah bukan sebagai isim syarat, tapi dia adalah sebagai apa? Isim mausul mabni ala sukun. Dia adalah isim mausul, berarti apa? Wajib ada robit antara isim mausul dengan silahnya. Silahnya jumlah fi'liyah, berarti robitnya, domir pengikatnya apa? Seringkali robitnya domir kan? Nah ini asamahu, ada maf'ul bih yang terhapus. Man asamahullah, hu kembali ke man. Orang yang terpelihara adalah orang yang dipelihara oleh Allah. Ibnu Battal mengatakan di sini Rasulullah SAW menisbatkan pemeliharaan itu kepada Allah Ta'ala. Karena rata-rata penguasa tak mampu memelihara diri mereka sendiri. Ia sering terpesongkan, sering tergelincir, diajak ke diskotek, diajak ke klub-klub orang-orang nomor satu, akhirnya apa? Celaka di situ. Tapi yang mampu melindungi hanyalah Allah Ta'ala. Berarti apa yang wajib dilakukan? Raja wajib untuk terus-menerus berdoa pada Allah. Oh Allahumma sadidni, Allahumma alhimni rusdi, dan seterusnya. Ya Allah, luruskanlah saya, berilah saya ilham untuk mendapatkan kelurusan, dan seterusnya. Seperti yang dilakukan oleh Nabi, oleh Khulafaur Rasyidin, dan juga dilakukan oleh Umar bin Abdul Aziz. Seperti kata istrinya, siapa namanya istrinya itu? Fatimah itu ya. Dia mengatakan dulu sebelum Umar menjadi khalifah, malam kami itu seperti malam-malam pengantin terus, malam bahagia. Tapi sejak beliau dipilih jadi khalifah, beliau mengatakan innalillahi wa inna ilaihi rajiun, dan setiap malam dia selalu menangis dan ibadah. Saya jadi kesepian katanya. Ya wajar. Ya, kemudian Umar bin Abdul Aziz berkata kepada istri dan para pembantunya, ini sekarang saya dapat amanah dari Allah dan saya wajib menjalankan amanah itu. Mungkin hari-hari kita tidak seperti hari-hari biasa lagi. Kalau kalian sabar, maka kalian tetap dengan saya dan kalian insya Allah masuk surga. Tapi kalau kalian tak sabar, saya akan membebaskan kalian semua dengan cara yang baik. Istri ya diceraikan, dikembalikan ke orang tuanya. Sementara para pembantu dibebaskan. Karena saya akan sangat tersibukkan. Mereka semua menangis dan memilih tetap menyertai Umar. Nah inilah khalifah yang baik, selalu berdoa pada Allah dan memohon bimbingan, bukan malah jauh dari Allah Ta'ala. Dan selalu Umar melakukan penapisan yang sangat berat untuk menjadikan orang-orang itu menjadi teman dekat beliau. Makanya dinukilkan oleh Imam Ibnu Katsir di dalam Al-Bidayah wa Nihayah, dinukilkan dari kalam ulama jarh wa ta'dil, seluruh gubernurnya, seluruh amir dari Umar bin Abdul Aziz semuanya adalah thiqat. Bukan sekedar politikus, tapi orang-orang yang thiqah. Ilahuna wallahu a'lam.